Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun tidak melalui tatap muka. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kalian untuk belajar ya, terus belajar dan tetap belajar. Kita lanjutkan materi PAI untuk pertemuan kali ini mengenai bab zakat. Silahkan kalian buka materinya yang memiliki buku ya, mengenai ketentuan zakat. Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Secara istilah fikih merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak atau mustahik ya. Zakat terbagi pada dua macam, ada zakat fitrah dan zakat mal. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, tidak lagi memiliki sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Kata zakat banyak disebut dalam Al-Quran dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata-kata sholat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Kewajiban zakat bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Selanjutnya, syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harus milik penuh. Artinya, kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Yang kedua, berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan. Yang ketiga, cukup satu nisab, yakni jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu. Yang keempat, lebih dari kebutuhan biasa atau kebutuhan rutin. Maksudnya kebutuhan rutin, maksudnya itu yaitu sesuatu yang harus ada untuk keperluan hidup sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau rumah, dan alat-alat kerja lainnya. Yang selanjutnya, yang kelima, bebas dari hutang atau diartikan kepemilikan sempurna. Jadi bila mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nisab, maka pemilik tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang keenam, sudah haul atau berlaku 1 tahun. Persyaratan haul 1 tahun hanya untuk ternak, uang, dan harta perdagangan yang disebut dengan zakat modal. Sementara tanaman dan buah-buahan diberlakukan setiap masa panen. Syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakat ini lebih ditekankan kepada zakat harta atau zakat mal ya. Selanjutnya kita lihat dalil zakat. Ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim
Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sebagaimana telah Bapak jelaskan tadi ya, nah ini bahwa zakat itu ada dua macam, ada zakat fitrah dan zakat mal, zakat mal. Nah, untuk kali ini kita akan lebih jauh lagi menggali mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan pada akhir bulan puasa Ramadan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat fitrah bertujuan menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan pada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Ketentuannya yang lain juga ada, zakat fitrah itu harus diberikan kepada fakir miskin sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Jadi diutamakan menjelang sholat Idul Fitri ya, memberikan zakat fitrah itu menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Jadi sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Kalau seandainya memberikan zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak dikategorikan zakat fitrah, tapi itu disebut dengan sodako. Jadi Bapak tekankan, kalau kalian ingin mengejar keutamaan, berikanlah zakat fitrah itu beberapa saat menjelang sholat sunnah Idul Fitri. Kalau tidak memungkinkan, ya akhir dari puasa Ramadan itu juga udah utama ya. Nah, kalau seandainya pelaksanaannya setelah Idul Fitri, itu tidak dikategorikan zakat fitrah, tapi itu udah masuk pada kategori sodako. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan dan perhitungan ya. Selanjutnya, apa yang digunakan untuk zakat fitrah itu? Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 so atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg, atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk 1 jiwa. Nah, ulama ada yang berpendapat dikarenakan keterangan contoh dari Rasulnya itu menggunakan bahan pokok, lebih utama kita zakat fitrahnya dengan menggunakan bahan pokok. Ada ulama berpendapat itu seperti tadi tidak diharuskan mengganti dengan uang gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat silahkan dihargakan dengan uang sebesar 2,5 kg. Nah, kalau kamu ingin mengejar keutamaan dan mengikuti sebagaimana Rasulullah contohkan, maka lebih baiknya kalau zakat fitrah itu dengan menggunakan bahan pokok yang biasa orang-orang sekitar menggunakannya. Ya, seperti kalau di Indonesia itu, khususnya di kalangan Jawa Barat atau Provinsi Jawa Barat ya, orang-orang Sunda kebanyakannya yaitu menggunakan beras ya. Jadi
kalian kalau mau berzakat fitrah silakan ambil yang lebih utama, diusahakan menggunakan beras ya, dengan ukuran atau takaran 1 jiwa 2,5 kg. Kalau seandainya ada 5 jiwa, ya kalikan saja 5 kali 2,5 kg. Maka jumlah yang didapat itulah yang harus dikeluarkan. Dan yang mengeluarkannya itu yang menanggung di keluarga tersebut. Kalau satu keluarga itu ditanggung oleh seorang ayah, ya oleh ayahnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, maka terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Adapun rukun zakat, ya zakat fitrah ini yang dimaksud, yang pertama niat, yang kedua adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah ya, adanya mustahik, yaitu orang yang menerima zakat fitrah, dan yang keempat adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa bahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.